Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan masuk ke pertemuan yang terakhir pada praktikum teknologi pengolahan air. Oke, jadi untuk pertemuan yang telah kita jadwalkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi yang pertemuan pertama kita telah membahas masalah water treatment, jadi groundwater sama surface water treatment seperti apa. Kemudian pertemuan kedua kita bahas masalah standar baku mutu air bersih dan air minum, analisis kebutuhan air, dan distribusi kebutuhan air bersih. Dan seharusnya kemarin praktikum pada pertemuan ini kemudian diganti dengan review atau resume dari praktikum yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kemudian pekan ke-8 kemarin kita masuk pada pembahasan water price, harga jasa air bersih. Kemudian pekan ke-9 kemarin adalah kuis. Yang pekan ini kita akan membahas masalah kapasitas reservoir. Oke, jadi yang untuk persyaratan kualitas air itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama kita faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kebutuhan air. Jadi ini dikarenakan karena peningkatan jumlah penduduk sehingga kebutuhan air di masa-masa yang akan datang in the future projection itu juga akan meningkat. Jadi perlu adanya kayak prediksi. Kita pengen membangun reservoir atau water treatment itu dengan kapasitas sekian itu untuk berapa orang dan untuk berapa lama. Kalau misalnya usianya ada sekitar 10 tahun, seperti itu, maka kita harus memprediksi jumlah penduduk di 10 tahun yang akan datang. Itu berapa? Misalnya ini hari ini 2020, berarti 2030 kita perlu prediksi. Kita perlu prediksi jumlah penduduknya berapa, kemudian kita bisa tahu kebutuhan airnya berapa. Misalnya pemukiman sekian meter kubik per detik, kemudian sekolah, instansi pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita perlu menghitung kapasitas reservoir air. Jadi ketika kita udah tahu nih, kita udah tahu kapasitasnya segini, kebutuhan airnya. Nah, kira-kira kapasitas reservoir yang dibutuhkan itu seberapa, perlu kita analisis juga. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi meningkat kebutuhan air, tadi kita udah bahas masalah jumlah penduduk, tingkat hidup. Jadi semakin tinggi tingkat kehidupan, semakin besar pula kebutuhan air. Jadi air tidak hanya sekedar untuk minum, tapi juga digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya di kota-kota besar pasti ada kebutuhan air untuk kolam renang, kolam ikan. Jadi tiap-tiap daerah pasti akan berbeda-beda. Itulah kenapa kita perlu survei terlebih dahulu, kira-kira kebutuhan penduduk nanti itu akan seperti apa. Kemudian kebiasaan biasanya orang-orang di daerah X dan Y dan Z akan beda-beda tergantung iklim. Ada yang biasa mandi hanya 1 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, dan lain sebagainya. Jadi tergantung kebutuhannya. Kemudian kondisi iklim setempat seperti apa? Apakah ketika musim kemarau pemakaian air akan lebih besar untuk menyiram tanaman daripada musim penghujan dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas plumbing yang tersedia, jadi semakin banyak fasilitas, kebutuhan air akan semakin banyak. Tersedia tempat cuci tangan, maka frekuensi pencucian tangan juga meningkat. Jadi pada tahun ini ya, untuk kebutuhan plumbing itu pasti meningkat dikarenakan adanya protokol kesehatan bahwa setiap akan masuk ke suatu gedung seperti itu perlu adanya tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Kemudian sistem pembuangan air kotor. Jika ada maka untuk penggelontorannya diperlukan air yang tersedia. Jadi biasanya kalau kita ke toilet, kita kan perlu mengguyur, intinya perlu air bersih untuk melakukan kegiatan-kegiatan di kamar mandi seperti itu. Nah, kemudian fasilitas industri dan sosial bertambah, maka kebutuhan air juga bertambah. Misalnya ada kayak pasar, kemudian sport center, center olahraga, dan lain-lain. Kemudian harga airnya juga semakin murah dan mudah dijangkau oleh segala lapisan masyarakat. Jadi seperti yang kita diskusikan kemarin bahwa harga jasa air bersih itu kita perlu estimasi. Mana yang lebih terjangkau, tapi juga bisa mengembalikan modal investasi yang telah kita tanamkan dulu. Jadi perlu diingat harga construction cost, investasi awal berapa, kemudian operasi dan pemeliharaan berapa, kemudian kita bisa mengestimasi harga air. Nah, kemudian perhitungan kebutuhan air juga sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, mungkin akan sedikit direview pada kali ini.
Jadi kita menghitung kebutuhan air pada saat ini sangat mudah dengan adanya data jumlah penduduk. Jadi kita perlu data jumlah penduduk itu biasanya dari BPS, Badan Pusat Statistik, atau dari sumber yang lain. Tapi pasti sumber lain itu akan berpusat pada Badan Pusat Statistik. Kemudian data tentang unit-unit pengguna air. Jadi selain perhitungan masa mendatang jumlah penduduk, dalam perhitungannya juga kemampuan perhitungan proyeksi penduduk juga diperlukan. Maksudnya ini memang ramalan ya, ramalan kayak metode aritmatik, geometrik dan lain sebagainya. Namun tidak berarti tanpa pertimbangan dan metode. Jadi meskipun kita ingin meramal prediksi 10 tahun yang akan datang, kita lebih baik menggunakan analisis yang bersifatnya ilmiah atau metode yang telah teruji seperti itu. Jadi kita bisa pakai aritmatik, geometrik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam perhitungan mendatang, kemampuan perhitungan proyeksi penduduk sangat diperlukan. Proyeksi sebenarnya bersifat ramalan, namun tidak berarti tanpa pertimbangan metode proyeksi yang terlalu rendah. Tanpa pertimbangan metode. Ini titik ya. Kemudian proyeksi yang terlalu rendah akan mempersulit pelayanan di masa mendatang. Sebaliknya, proyeksi yang terlalu tinggi akan menyulitkan pemasaran air bersih pada tahap awal operasinya. Karena harga air akan mencekik leher, seperti ini. Jadi mungkin kalau kita misalnya estimasi penduduknya terlalu tinggi seperti itu biasanya akan mempersulit harga air di awal-awal operasi, dikarenakan mungkin akan lebih tinggi biasanya. Oke, untuk data yang dibutuhkan untuk kebutuhan air, kita perlu data jumlah penduduk, kemudian susunan penduduk, terdiri dari jenis kelamin, pendidikan, agama, dan lain-lain. Kemudian digunakan untuk kepentingan perencanaan yang lebih spesifik, kira-kira kesusunan penduduknya seperti apa, apakah mereka nelayan, petani, itu pasti kebutuhan airnya beda-beda. Berarti daerah A yang banyak petaninya akan berbeda dengan daerah perkotaan di B yang mungkin hanya banyak gedung, pekerjaannya mayoritas di perkantoran. Kemudian pergerakan penduduk yang bersifat tetap atau sementara sangat menentukan perkembangan jumlah penduduk di masa mendatang. Jadi urbanisasi juga perlu dianalisis terkait data kependudukan. Kemudian data konsumen domestik itu bisa umum, komersial, sama industri. Kalau umum bisa kita sebut sebagai contohnya tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, terminal. Kemudian komersial kita punya bioskop, hotel, pasar, pertokoan, kantor, restoran. Kemudian industri kita ada peternakan, industri, dan lain-lain. Kemudian data kebutuhannya adalah seperti ini. Kita udah bahas pekan sebelumnya, jadi kurang lebih intinya sama. Kemudian kita juga punya data kebutuhan air harian maksimum, bisa dianalisis menggunakan ini dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian data kebutuhan air jam maksimum juga bisa dianalisis, dan data kebocoran atau kehilangan air juga dianalisis sekitar 20%. Kita udah pernah bahas juga di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk kebutuhan konsumsi air konsumen non-domestik, sebenarnya juga ada beberapa standar ya, cuman ini juga bisa dijadikan acuan seperti itu. Misalnya umum kita punya 20 liter per orang per hari untuk 100 orang. 100 orang ya, biasanya untuk masjid. Dan lain-lain nanti bisa dilihat sendiri di materi ini. Untuk umum ada banyak, kemudian ada komersial, ada industri seperti itu. Nanti bisa dianalisis menggunakan standar-standar. Jadi kalau misalnya ingin melakukan analisis kebutuhan air jumlahnya, mohon nanti bisa dilampirkan kayak sumbernya dari mana gitu. Sumber patokan kebutuhan air. Misalnya seperti ini. Ini kan belum ada sumbernya. Nah, mungkin teman-teman semua bisa mencari sumber yang lebih kredibel, lebih valid, maksudnya sudah terpublish secara ilmiah kayak gitu, untuk dijadikan acuan analisis. Misalnya seperti ini, kota X mempunyai jumlah penduduk dan fasilitas seperti tertera pada tabel di bawah ini. Hitung kebutuhan air untuk kota X untuk 10 tahun ke depan. Jadi jumlah penduduknya sekian yang diketahui adalah ini. Kemudian kita menganalisis kenaikan penduduknya per tahun berapa dengan cara seperti ini. Tinggal di delta aja selisihnya berapa, kemudian di persentase kenaikannya berapa. Oke, setelah itu kita punya fasilitas unitnya ada 17, musola 71 dan lain-lain. Kita pakai metode aritmatika terlebih dahulu. Ini kita udah bahas, jadi akan saya skip langsung ke hasilnya, nggak perlu akan saya elaborasi lagi. Dan ini sebenarnya mudah untuk dipelajari sebenarnya.
aritmatika seperti ini, kita punya penduduk 10 tahun yang akan datang adalah sebesar 30.000 jiwa. Untuk metode geometri, dengan cara metode itu 3.699 jiwa. Oke, kemudian untuk di Indonesia, keperluan pemakaian air domestik adalah untuk kota sekian, untuk desa sekian. Maka kebutuhan air domestik untuk kota X adalah jumlah penduduk dikalikan pemakaian air domestik. Jadi sekitar 3 juta liter per hari. Kemudian satu hari 86.400 detik, sehingga kidom debitnya yang perlu dibutuhkan adalah 35,5 liter per detik. Oke, kemudian adalah proyek fasilitas. Jadi rumusnya penduduk tahun ke N per penduduk tahun awal sama dengan fasilitas tahun ke N per fasilitas tahun awal. Jadi maka proyeksi fasilitas masjid di kota X pada 10 tahun ke depan adalah 17,98 unit atau 18 unit. Jadi kita pengen tahu fasilitasnya seperti yang mendatang. Jadi mungkin tahun ini ada 17 masjid. Kemudian 10 tahun yang mendatang kira-kira berapa sih? Jadi kita perlu koreksi dengan jumlah penduduknya. Jadi dari sini, dari hitungannya berarti ada penambahan satu masjid 10 tahun yang akan datang. Berarti ada 18 masjid. Dan proyeksi fasilitas yang lain juga akan seperti itu, sama caranya. Oke, jadi ini proyeksinya hasilnya seperti ini. Tahun 10 tahun ke depan ini udah diproyeksi ya. Di musola yang awalnya 71 menjadi 75 dan lain-lain. Kemudian non domestiknya adalah seperti ini. Setelah dianalisis, menjadi total kebutuhan non domestik adalah 5,03 meter kubik per detik. Nah, untuk kebutuhan air masjid, misalnya kita punya 18 unit ya. Ini setelah 10 tahun yang datang, 10 tahun kemudian. Kemudian jumlah pengunjungnya adalah tadi rata-ratanya ada 100 orang. Kebutuhan airnya tadi berdasarkan standar tabel tadi 20 liter orang per hari. Sehingga per harinya mereka memerlukan 0,42 liter per detik. Hasilnya seperti ini, 0,42 liter per detik. Jadi kebutuhan debit non domestik adalah seperti itu. Dan untuk cara-cara nilai-nilai yang lain itu juga sama seperti ini caranya. Kemudian untuk Ki kebocoran 20% dikalikan Ki domestik plus Ki non domestik, hasilnya adalah 8,11. Kemudian Ki R hanya 48,6. Kebutuhan air hari maksimum adalah 58,37. Kebutuhan air jam maksimum 87,3. Nanti bisa diikutin sendiri nanti di materinya. Nah, kemudian kita setelah ini bisa menghitung perhitungan kapasitas reservoirnya. Jadi perhitungan kapasitas reservoir ini dibutuhkan untuk sistem distribusi air, di mana reservoir lah titik awal air sampai kepada konsumen atau masyarakat. Nah, faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun reservoir, kita perlu kapasitas, volume, ketinggian, perlengkapan. Karena reservoir ini kayak berfungsi sebagai cadangan air dan sebagai ekualisasi, menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kapasitas reservoir nanti akan tergantung dengan banyaknya kebutuhan air, kelebihan air pada jam-jam di mana pemakaian kurang dari rata-rata untuk ditampung dan dialirkan lagi pada jam-jam di mana pemakaian lebih dari pemakaian rata-rata. Kemudian bagaimana pengaliran air masuk ke reservoir, apakah 24 jam terus-menerus atau misalnya hanya dalam beberapa jam saja. Kemudian cadangan untuk keperluan yang mendesak. Kayak gitu. Nah, misalnya seperti ini. Untuk keperluan perhitungan reservoir digunakan cara analisis dengan tabel fluktuasi pemakaian air seperti tabel di bawah ini. Jadi seperti ini. Jadi biasanya pada jam-jam tertentu itu kan pasti beda-beda ya. Antara mulai dari jam 00, biasanya kan pada tidur kita nggak memakai air, tapi cuma kayak 0,5% gitu pemakaiannya. Kemudian mulai jam pagi itu biasanya paling jam puncak kita pakai banyak air untuk mandi, keperluan masak, dan lain sebagainya. Kemudian mencapai puncak lagi pada jam-jam malam untuk mandi lagi, untuk kebutuhan yang lain, dan lain sebagainya. Kemudian untuk persentase supply itu adalah ketersediaannya itu berapa biasanya. Misalnya di suatu gedung kita hanya punya kayak 5% misalnya, 5%, atau di suatu wilayah 5%. Nah, untuk selisih debitnya adalah seperti ini. Kita sebenarnya pada jam ini mungkin ada beberapa orang yang masih terjaga, tapi perlu air.
kita perlu minus 0,5, perlu minus 0,5 kurangnya. Nah, kemudian untuk jam-jam lain mungkin di sini PDAM atau istilahnya adalah mereka baru aktif sekitar jam 2 kayak gitu, sehingga baru bisa mengalirkan air. Oke, ini selisihnya 4,5. Maksudnya masih tersisa gitu loh. Masih tersisa. Jadi ada 5%, tapi dibutuhkan cuma setengah, berarti sisa 4,5. Dibutuhkan 5%, tapi dipakai 8%, berarti minus 3%, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita di sini pakai kumulatif volume reservoir. Jadi minus 0,5 kita masuk sini. Kemudian ditambah jadi sini, ditambah jadi sini, ditambah jadi sini, terus kemudian terus dan seterusnya, sehingga ketika ditambah di sini reservoirnya nilainya 0. Oke, jadi persentase pemakaian diperoleh dari data daerah lain atau berdasarkan kelaziman atau keumuman pemakaian. Jadi persentase pemakaian ya. Jadi kapan atau berapa banyak persentase pemakaian di daerah X misalnya, itu dari sumber mana gitu dari datanya, atau umumnya berapa persen sih kayak gitu. Nah, persentase supply ya, diperoleh dari total persentase pemakaian 100% dibagi jumlah jam pemakaian pompa, pengaliran ke reservoir. Jadi misalnya 100% dibagi 24 jam. 20 jam. Jadi misalnya pompanya itu aktif selama 20 jam, sehingga persentasenya 5%. Kalau misalnya 24 jam, berarti berapa? Sekitar mungkin di bawah ini, sekitar 4, sekian persen. Jadi nanti ini 4, sekian, ini 4, sekian, ini 4, sekian, dan seterusnya. Karena ini cuma 20 jam, ya 20 jam berarti jam ini nggak ada, jam ini nggak ada, jam ini nggak ada, jam ini nggak ada. Jadi 4 jam nggak ada. Jadi persentase selisih debitnya, persentase supply, minus persentase pemakaian, 0 minus 0,5. Jadi ini dari mana? 0,05. Ya gitu. Nah, untuk grafik fluktuasi pemakaian air seperti ini persentase pemakaian, yang biru adalah persentase supply harusnya. Nggak kelihatan tapi ya. Perlu adanya supply. Ini harusnya ada biru lagi ini. Supply-nya adalah 5%. Jadi harusnya di sini semua 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%. Nanti bisa ditambah sendiri masalah grafik ini. Nah, untuk kapasitas reservoirnya, kita perlu persentase kapasitas reservoir adalah persentase volume reservoir terbesar. Di 10%. Di sini, nah ini, persentase volume reservoir terbesar adalah 10%. Kemudian dikurangi volume reservoir terkecil, minus 2,5. Minus 2,5. Terkecil ya. Minus 2,5. Berarti persentase kapasitas reservoir adalah 12,5%. Kemudian volume total reservoir adalah 12,5% dikali KIH maksimumnya, 58,37. Ada di sini, 58,37. Oke, setelah itu kita dapat volume total reservoir dalam sehari 7 liter per detik dikalikan 86.400 detik. Hasilnya adalah 604.800 liter atau 604,8 meter kubik. Jadi volume reservoir yang dibutuhkan dalam sehari adalah segini. Jadi kalau kita mendesain berarti ketika dalam sehari butuhnya segitu, misalnya bentuknya segi 4 atau kubus balok seperti itu, berarti bisa diestimasi nanti bentuknya seperti apa, tergantung luasan area yang akan dibangun nanti seberapa. Apakah nanti lebih tinggi atau lebih lebar, itu tergantung desainernya. Nah, kemudian untuk reservoir itu ada dua jenis sebenarnya. Yang pertama reservoir yang terletak di atas menara atau elevated reservoir. Kemudian reservoir yang terletak atau terpendam dalam tanah atau ground reservoir. Jika satu sistem ya, distribusi air menggunakan kedua jenis reservoir ini, maka volume reservoirnya adalah volume elevated reservoir ditambah volume ground reservoir. Jadi
tadi ya, volume reservoir totalnya 604,8, misalnya kita pengen bagi menjadi dua jenis, maka volumenya adalah sepertiga untuk elevated, kemudian 2/3 untuk ground reservoir. Jadi hasilnya kan seperti ini, volumenya elevated reservoir ada 201,6, kemudian volume ground reservoir 403,2. Jadi nanti ini tergantung desainernya, desainnya berapa. Yang penting volumenya minimal harus ada 201,6, yang ground, itu yang elevated, yang ground adalah 403,2. Oke, jadi ini adalah tugas yang perlu teman-teman selesaikan. Nanti bersamaan dengan pra-UASnya seperti itu, nanti akan saya berikan lampirannya. Jadi kurang lebih sama dengan yang kita diskusikan pada video ini. Ada jumlah penduduk, kemudian ada fasilitasnya berapa, kemudian hitunglah kebutuhan air untuk 15 tahun ke depan, tahun 2018, kemudian hitung kapasitas reservoirnya, dan bila ada elevated reservoir dan ground reservoir, hitunglah volume masing-masing. Jangan lupa desain reservoirnya. Jadi kalau bisa desainnya detail, maksudnya nggak cuman gini ya. No, I mean perlu kayak perlengkapan apa yang ada di reservoir itu. Misalnya ada pipa plumbing, ada komponen ini, dan lain sebagainya, itu perlu didetailkan pada tugas ini. Oke, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian untuk presensinya kita pakai password, ini tanggal berapa? Tanggal ini, 3 Desember ya? 3 Desember 2020. 3 atau 4, benar. Oh, sorry, 4 Desember. Jadi passwordnya adalah 4 Desember 2020 yang perlu untuk di-input ke presensi. Baik, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Nanti untuk tugasnya, pra-UAS adalah melanjutkan sebenarnya untuk case-based project kemarin, ditambah tugas yang ini. Setelah itu untuk UAS-nya nanti akan diumumkan. Kemungkinan adalah sesuai dengan jadwal. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.